Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 praktikan mata kuliah Ilmu Hutan Kota yang beranggotakan Muhammad Nur Hadi Wijaya, Muhammad Rifki Firmansyah, Giovanni Paluji, Rizky Nati Maulida, dan Aulia Rahmawati. Pada video ini, kami akan memberikan informasi mengenai alat-alat yang digunakan untuk mengukur unsur cuaca dan iklim oleh stasiun BMKG Jawa Barat. BMKG merupakan lembaga pemerintah dan departemen yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Berikut adalah penjelasan mengenai alat-alat yang dapat ditemukan di stasiun BMKG. 1. Panci penguapan terbuka atau open pan evaporator. Alat ini berfungsi mengukur besarnya penguapan dalam satu hari dalam satuan milimeter. Alat ini terdiri atas steel well, hook gauge, dan termometer apung. Cara menggunakannya, steel well harus diletakkan di atas hook gauge dan disesuaikan dengan tinggi permukaan air yang ada di dalam panci. Jika air sudah menyentuh ujung kailnya, maka skala dapat dibaca. Steel well dan termometer apung dapat diamati setiap jam 7 pagi. Alat yang kedua adalah cup counter anemometer, berfungsi untuk mengukur arah dan kecepatan angin dalam satuan rata-rata kilometer per jam. Alat ini dipasang pada ketinggian 0,5 meter, 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Anemometer diamati pada jam 7, 14, dan 18. 3. Termometer tanah. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada lahan berumput dan lahan gundul dalam skala Celcius. Termometer tanah memiliki kedalaman yang bervariasi. Termometer tanah yang dipasang pada kedalaman 50 dan 100 cm diberikan lilin pada bagian reservoir termometer agar mempertahankan kondisi suhu bawah tanah ketika termometer dicek di atas permukaan tanah. Alat ini diamati pada jam 7.30, 13.30, dan 18.30. Alat yang keempat adalah ASRS atau Automatic Solar Radiation Station. ASRS memiliki sensor piranometer yang berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari dalam satu hari, sedangkan perheliometer berfungsi untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Alat ini mencatat data secara otomatis yang dikirim langsung ke dalam sistem komputer. Alat kelima adalah aktinogram, berfungsi untuk mengukur radiasi matahari dalam satuan kalori per cm kuadrat per menit. Terdapat sensor yang terdiri dari 3 lempengan logam, dipasang horizontal pada tengah-tengah bulatan bola gelas. Terdapat pena untuk mencatat intensitas radiasi matahari secara mekanis. Pena bergerak ke kiri atau ke kanan pada bias yang digulung pada silinder jam. Alat ini diamati pada setiap jam 18. Alat keenam adalah Campbell Stock, berfungsi mengukur lama penyinaran matahari dalam satuan persen. Lama penyinaran ditulis dalam satuan jam sampai nilai persepuluhan, atau sering juga ditulis dalam persen terhadap panjang hari. Pembacaan lama penyinaran dilihat pada bekas pembakaran pada kertas pias Campbell Stocks. Kertas pias yang dipasang pada alat ini terbagi menjadi kertas lengkung pendek, lengkung panjang, dan lurus. Pemasangan jenis kertas pias bergantung pada posisi bumi terhadap matahari. Diamati pada pukul 6 hingga 18. Alat ketujuh adalah ARWS atau Automatic Rain Weather Station, berfungsi untuk menampung air hujan yang ingin dianalisis kandungan kimianya. Automatic Weather Station terdiri dari beberapa komponen, yaitu data logger, baterai isi ulang, telemetri, dan sensor meteorologi, yaitu sensor angin dan cahaya, dengan panel surya yang terpasang di kerangka yang kokoh. Alat-alat tersebut memiliki ketahanan guna menghadapi kondisi cuaca ekstrim, seperti badai atau kemarau berkepanjangan. Alat ini terdiri atas wet bucket dan dry bucket. Cara kerja alat ini yaitu ketika hujan, sensor ARWS secara otomatis akan memindahkan penutup dari wet bucket ke dry bucket, sehingga dry bucket bisa menampung air hujan. Alat ke-8 adalah High Volume Sampler. High Volume Sampler adalah alat yang berfungsi untuk mengukur polusi udara. Dalam alat ini terdapat motor penghisap dan flow rate atau pengukur kecepatan aliran udara masuk. Udara dihisap oleh motor bisa melalui celah samping penutup. Banyaknya volume udara dicatat pada flow rate. Dalam alat ini dipasang filter untuk menampung udara. Cara kerja alat ini mirip dengan vakum cleaner yang menyedot debu di lingkungan sekitarnya. Alat ke-8 adalah ombrometer. Ombrometer adalah alat mengukur curah hujan yang umumnya dinamakan penakar hujan. Alat ini dipasang di tempat terbuka, sehingga air hujan akan diterima langsung oleh alat ini. Satuan yang digunakan adalah milimeter, dan ketelitian pembacaannya sampai dengan 0,1 mm. Alat ukur curah hujan ini terdapat juga versi manual.
Alat ini diamati setiap 3 jam sekali. Alat ke-10 adalah Hellman, sebagai penangkar hujan yang berfungsi untuk mencatat jumlah dan intensitas hujan dalam satu hari dengan satuan milimeter. Alat ini diamati dan diganti piasnya setiap jam 7. Setiap terjadi hujan, air akan masuk ke dalam corong kemudian disalurkan ke pelampung, sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada pias. Ketinggian grafik menunjukkan jumlah curah hujan yang turun. Jika curah hujan mencapai 10 mm lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa level, dan pena akan turun lagi ke angka 0. Alat ke-11 ada Gunbelani. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas matahari dalam satuan kalori per cm kuadrat. Sewaktu memasang alat di pagi hari, alat dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Air dalam alat volumenya konstan, dan bila kena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Cara hitung alat ini bisa menggunakan satuan kalori atau Langley, atau dengan joule. Alat ini diamati setiap jam 7. Alat ke-12 adalah Tower Iklim Mikro. Alat ini berfungsi untuk mengukur iklim mikro yang terdiri dari beberapa alat seperti sangkar meteorologi, anemometer, dan radioson. Tower ini terdiri dari 3 tingkatan yang berada pada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Alat ke-13 adalah sangkar meteorologi. Sangkar ini berisi termometer bola kering, termometer bola basah, termometer minimum dan maksimum yang mengukur suhu dan kelembaban. Sedangkan pitch evaporimeter digunakan untuk mengukur penguapan di sekitar ruangan. Termometer bola kering dan basah diamati setiap jam. Alat ke-14 yaitu barometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Alat ini ditaruh di dalam ruangan supaya tidak terpengaruh oleh evaporasi. Alat selanjutnya yaitu lightning detector, berfungsi untuk mendeteksi petir dan memonitoring petir. Data yang terkumpul terdapat titik lokasi dan waktu. Alat terakhir yaitu intensity meter, memiliki fungsi yaitu untuk mengukur besar intensitas guncangan gempa yang terjadi. Berikut ditunjukkan gambar pias yang telah digunakan sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian yang kami lakukan. Sekian, terima kasih.